Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja saudaraku seiman pada hari yang cerah ini dan hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjalankan tugas utama kita, yaitu mengabdi dan beribadah kepadanya, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengisi sisa umur kita semuanya dengan ketaatan, kesempurnaan ilmu, iman, amal saleh, dan jauh dari segala macam pelanggaran dan atau maksiat. Serta juga semoga Allah SWT terus memberkahi hidup kita, menyempurnakan rezeki-rezekinya kepada kita, serta juga memberikan kita yang terbaik juga di akhirat sana, balasan surga di derajat yang tinggi, di surga Firdaus, yang bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, dan juga orang-orang saleh. Allahumma amin. Saudara Kusiman, seperti biasa di hari Kamis, kita akan melanjutkan bedah buku Menghidupkan Sunnah-Sunnah yang Terlupakan, yang ditulis oleh Haifa binti Abdul Aziz Ar-Rashid. Dan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kita sudah menyelesaikan cukup banyak poin-poin berhubungan dengan buku ini, bermula dari penjelasan tentang definisi sunnah itu seperti apa, keutamaan mengikuti sunnah, amalan sunnah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seputar amalan sunnah yang ditinggalkan, serta juga kita sudah membahas contoh ketegasan ulama pengamal sunnah. Ini berada di judul Prakata, ditulis di buku ini tentunya. Dan kita juga sudah membahas bab 1 sampai bab 3. Bab 1-nya sunnah seputar tohara atau bersuci. Dibahas tentang masalah poin A-nya sungguh-sungguh dalam istinsyak atau membersihkan hidung dengan air. Kemudian madmadah dan istinsyak atau kumur-kumur dan juga membersihkan hidung dilakukan 3 kali dengan 1 telapak tangan. Serta kita juga sudah membahas bab nomor 2, sunnah yang terlupakan, yaitu sunnah seputar junub. Ada poin A dan sampai C. Poin A-nya wudhu sebelum mandi junub dan tata caranya. Poin B-nya wudhu orang yang junub ketika hendak makan ataupun tidur. Poin C-nya wudhu orang yang ingin mengulangi jima atau hubungan biologis. Kita juga sudah membahas bab ketiga, alhamdulillah, sunnah seputar siwak. Dan ada 2 bahasan di situ. Poin A-nya memelihara kebiasaan bersiwak, dan sudah kita bahasakan juga siwak masuk dalamnya sikat gigi. Ya. Serta poin B-nya anjuran bersiwak ketika memasuki rumah. Dan sekarang kita akan masuk insyaAllah bab keempat, sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu sunnah seputar azan. Dan ada 3 poin di sini. Poin A-nya menyimak dan mengikuti azan dan iqamah. Poin B-nya membaca salawat dan meminta wasilah untuk Nabi SAW. Dan yang C-nya doa azan. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Bismillah, semoga Allah berkahi di halaman 53, bab keempat, sunnah seputar azan. Tentu di sini bukan sedang membahas masalah azannya secara khusus, ya, dalam arti kata semua yang berhubungan dengan masalah fikih-fikih azan, begitu juga dengan kemarin bab-bab sebelumnya. Namun kita sedang membahas atau dibahas oleh penulis sunnah-sunnah yang hukumnya sunnah secara fikih, yaitu mengerjakannya mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, yang seharusnya setiap muslim menyempurnakan apapun yang berhubungan dengan kesempurnaan ibadah yang sedang kita bahas dengan sunnah-sunnah ini. Ya, sehingga Anda menyempurnakan semuanya dengan apapun yang pernah dicontohkan dan diajarkan Nabi SAW, walaupun secara fikih hukumnya sunnah. Di poin A, menyimak dan mengikuti azan dan iqamah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh orang yang azan itu atau muadzin. Ada footnote di bawah tentunya, footnote nomor 49 diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana Nabi SAW
memerintahkan setiap muslim faqulu, ucapkan. Berarti ada kata perintah ya. Apa perintahnya? Kalau kalian dengarkan azan atau muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkannya. Tentu ada riwayat lain yang menyebutkan, nanti akan kita bahas di hadis kedua, kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini teman-teman sekalian kita ingin titik beratkan adalah bagaimana seorang muslim peduli dengan sunnah Nabi SAW ini. Jangan pernah lewatkan kesempatan azan dalam sehari 5 kali, kecuali Anda terlibat, apakah jadi muazzinnya, apakah Anda menjawab azan tersebut, dan yang tidak kalah penting, tidak ketinggalan sholat di awal waktunya. Maka ini harus Anda jaga. Orang yang menjaga ini berarti menjaga hampir seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah puncak daripada ibadah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau menjaga sholat yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjaga. Ya. Dan dia adalah amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat. Kalau dia berhasil lolos, ya, karena baik, sempurna, maka akan membantu amal lain. Kalau dia rusak, maka akan mengganggu amal yang lain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus memberikan perhatian khusus di sini. Dalam satu hari, Anda bisa mendapatkan keutamaan seperti muazzin. Muazzin ini teman-teman sekalian, pahala mereka adalah pahala semua orang yang mendengarkan suaranya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, itu semua orang yang mendengarkan suaranya akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Dalam riwayat lain tidak ada sesuatu pun yang mendengar ya, suara azan seseorang, baik dari jin, manusia, batu, hewan-hewan. Artinya segala sesuatu ini kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Muadzin orang yang paling dikenal pada hari kiamat, paling tinggi lehernya. Dan dia pun akan panen pahala semua orang yang sholat. Kalau kita sholat di masjid, berjamaah misalnya, kita dapat pahala. Kalau kita mengajak teman-teman kita, berapa orang pun kita ajak, misalnya 10 orang, maka mereka dapat pahala masing-masing sesuai dengan kadar keikhlasannya dan kehusyuannya. Kita pun akan dapat pahala kita, namun kita kena mengajak mereka mendapatkan pahala seperti mereka tanpa diambil dari bagian pahala mereka. Misal contoh kita mendapatkan pahala 10 kena sholat. Dia juga atau teman-teman ini 10 orang mendapatkan masing-masing 10. Maka kita akan mendapatkan selain 10 pahala kita, 100 pahala masing-masing dari 10 pahala dari orang-orang itu. Tanpa mengurangi dari porsi mereka. Ini kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam akan panen pahala semua makmumnya. Dan muazzin akan panen pahala semuanya orang yang sholat. Ya imamnya, ya muazzinnya, ya, dan juga walaupun tidak ikut sholat di masjid dia. Ya. Misalnya kita lagi lewat di sebuah tempat, terdengar suara azan. Maksudnya kita tidak kenal. Dan kita pun tidak niat sholat di situ misalnya. Lalu kita mampir sholat di masjid yang setelahnya misalnya. Karena jaraknya 100 meter, 1 kilometer, 2 kilometer, dan masih terjangkau untuk kita pergi ke masjid yang di sana misalnya. Dan kita memang sudah niat mau sholat di sana, contohnya. Maka kita sholat ya ke sana. Namun yang mengingatkan kita tentang azan, sholat, masuk sholat adalah masjid yang pertama yang kita lewatin. Maka muadzin tersebut akan panen pahala kita karena kita teringat sholat setelah mendengarkan azan dia. Bayangkan berapa banyak besar pahala muadzin. Pernah dalam satu kejadian, beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, muadzin-muadzin ini mengalahkan pahala-pahala kami. Karena mereka memanggil orang sholat. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Dalam arti kata, akan sama pahala kalian, ikuti apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu kalau ada azan teman-teman, 10 menit maksimal, Anda luangkan waktu untuk mendengar. Ikuti dengan seksama, dengan tenang dan dengan meresapi maknanya semua apa yang diucapin oleh muadzin, maka Anda akan dapat pahala seperti muadzin tersebut. Dan jangan haramkan diri Anda. Kalau Anda mendengarkan muadzin, misal di dekat rumah Anda, setelah selesai azan, Anda ingin sholat sunnah dulu di rumah, baik ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya, bapak-bapak pun walaupun nanti wajibnya di masjid, tetap lebih afdal mereka sholat sunnah di rumah misalnya. Dan kalau misalnya dengarkan azan tersebut, sementara kita lagi selesai menjawab azan dekat rumah, dan ternyata ada masjid lagi yang dekat rumah yang lain, mungkin sedikit lebih jauh, juga sedang mengumandangkan azan dan belum selesai. Jangan haramkan diri kita untuk juga menjawab azan tersebut. Karena setiap muadzin yang kita jawab,
maka kita akan dapat pahala seperti dia. Berapa jumlah orang yang sholat nanti di masjid yang pertama yang kita jawab azannya, kita akan dapat pahala yang sama. Berapa banyak orang yang sholat di masjid yang setelahnya yang juga kita respon azannya, itu juga sama. Maka begitu seterusnya. Oleh karena itu jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Jangan mengatakan, oh diri saya, kan saya sudah jawab azan ini, ya udah azan sana biarin aja deh, saya nggak usah ikutin. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan juga keutamaan dari muadzin yang kedua atau muadzin yang ketiga. Kita dengarkan hadis kedua teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah azan ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la hawla wa la quwwata illa billah." ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Perhatikan baik-baik bagaimana Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita bagaimana merespon muadzin dan berapa besar pahala dan keutamaan yang Anda dapatkan hanya karena meluangkan waktu mendengarkan. Anda kalau lagi di mobil, ini pernah kami titik beratkan di bahasan di kajian yang lain tentunya tentang masalah keutamaan azan, muadzin, lafaz-lafaznya. Maka ini di kajian Riyadhus Shalihin, juga di kajian 31 tuntunan hidup berkah ala Nabi SAW. Di beberapa kajian kami bahas itu ya. Kalau Anda sedang di mobil pun, dan Anda dengarkan, tidak ada terdengar azan, Anda sudah tahu waktu masuk. Anda coba cari radio yang memutar azan. Minimal Anda bisa dapat keutamaan mengikuti muadzin yang sedang ada di radio itu. Ya. Ini juga termasuk keutamaan yang bisa Anda dapatkan ya. Baik, kita dengarkan dulu bagaimana Nabi SAW menyampaikan. Apabila seorang muadzin mengumandangkan kalimat Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kemudian di antara kalian ada yang mengucapkan juga Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan kalimat Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu dia mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan melainkan Allah. Kemudian muadzin tersebut mengumandangkan kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia juga mengucapkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti muadzin. Aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ketika muadzin mengumandangkan kalimat Hayya 'alas shalah, marilah menuju mengerjakan salat. Kemudian orang yang mendengarkan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian muadzin itu mengumandangkan kalimat hayya 'alal falah. Maka marilah kita menuju kepada keberuntungan atau kemenangan. Lalu orang yang mendengar muadzin mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Kemudian sang muadzin itu mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Lantas dia pun mengucapkan Allahu Akbar. Dan muadzin mengumandangkan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mendengarkan muadzin juga mengatakan La ilaha illallah. Dia mengucapkan semua itu dari hatinya, maksudnya ikhlas. Niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Langsung dijamin masuk surga. Ya. Karena ini berarti menandakan dia punya keimanan. Ya. Tidak ada orang teman-teman sekalian mau meluangkan waktunya 10 menit misalnya, 7 sampai 10 menit mendengarkan azan sampai selesai, merespon muadzin dengan tenang, dengan penuh kesabaran, kecuali orang yang punya keimanan. Kalau tidak mereka akan melalaikan, sudahlah azan, saya sudah tahu, sudah selesai. Berapa tahun kesempatan Anda meraih jaminan surga ini yang luput karena Anda menganggap remeh, azan tidak usah dijawab misalnya, atau dijawab sebagian dan sebagainya ditinggalkan. Sebab dalam hadis ini dijelaskan mengikuti semua muadzin lengkap
dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ba, dan itu ikhlas dalam hati, baru dapat jaminan surga. Maka ini poin penting. Berarti bukan sebagian didengar, sebagian dijawab, dan sebagainya tidak. Dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, keutamaan muadzin sendiri. Kalau orang yang mengikuti muadzin ikhlas karena Allah bisa dapat jaminan surga, maka muadzinnya lebih pantas untuk mendapatkan jaminan tersebut. Yang kedua, adanya ajaran dari Nabi SAW untuk menjawab lafaz-lafaz azan ini, dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, mengikuti persis seperti kata muadzin, kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang ketiga tentang masalah lafaz-lafaz azan ini, itu dilihat dan didengarkan oleh mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah, di mana Nabi SAW pernah waktu di Madinah mengingatkan para sahabat untuk mencari sebuah tanda yang menunjukkan mereka dianjurkan untuk sholat. Ya. Maka ada sahabat yang tadinya mau mengikuti kaum Yahudi dengan cara membeli trompet seperti mereka. Ada juga sahabat yang ingin membeli lonceng seperti orang Nasrani, sehingga pada saat mereka lagi mencari, ada satu sahabat tidur di waktu siang hari, di waktu kailula, ya kayak kita sekarang misalnya. Lalu kemudian dia bermimpi. Dia melihat ada seseorang dalam mimpinya membawa sebuah lonceng. Kemudian dia pun bertanya pada orang tersebut. Dalam mimpinya itu tidak bisa diatur ucapan-ucapan kata-kata kita. Maka dia pun bertanya, ini lonceng ini apakah engkau ingin menjualnya? Maka orang itu bertanya kembali kepada sahabat yang sedang mimpi yang bernama Abdullah, apa yang sebabnya kau ingin membeli lonceng ini? Dia bilang, Abdullah menjawab, karena kami ingin menjadikannya sebagai tanda dari sholat kami. Maka berkatalah orang tersebut dalam mimpi, dan tentu ini malaikat, dia mengatakan, sesungguhnya maukah kamu saya ajarkan? Ya, jadi perkataannya adalah, maukah kamu saya ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka Abdullah mengatakan, ya, lalu diajarkan lafaz azan ini. Setelah bangun, Abdullah langsung menuju kepada Nabi SAW dan menceritakan, kata Nabi SAW, mimpi yang baik. Maka itu dijadikan sebagai panggilan sholat, dan beliau mengatakan, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Dari sini juga tentunya muadzin perlu dipilih orang-orang yang memiliki suara yang bagus. Ya, gitu ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, hikmah daripada kenapa di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa enggak diucapkan saja hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Di sini perkataan hayya artinya ayo, mari, ya. Mari menuju salat, mari menuju kepada kemenangan. Teman-teman sekalian, di sini panggilan ini, ya, sudah cukup muadzin yang membahasakannya. Kita tinggal meresponnya. Kalau kalimat Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini semua sampai akhir. Allah Akbar, la ilaha illallah juga di akhirnya. Ini puji-pujian kepada Allah SWT. Persaksian tentang kebenaran ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad Nabi SAW adalah utusan Allah. Di sini semua adalah hal yang memang pantas untuk kita ulangi, gitu ya. Karena kita memperbaharui syahadat kita juga bertakbir, berzikir kepada Allah, kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini adalah panggilan. Kita yang sedang dipanggil, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Nah, di sini kita nggak perlu mengulangi perkataan muadzin, makanya diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya, cukup kita ucapkan ini agar kita diberikan kekuatan, ya, dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mampu untuk mengerjakan sholat dan hanya mendapatkan kemenangan. Nah, itu maknanya, itu hikmahnya. Kenapa diucapkan la haula wala quwata illa billah? Nah, ini penting teman-teman untuk difahami. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok di sini beda sendiri? Karena memang seperti yang kami jelaskan tadi. Pelajaran yang kelima, yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah besarnya jaminan kalau seseorang itu ikhlas dalam beramal, termasuk sini dalam semua karena Allah SWT, tidak ada niat untuk ria, pamer sama orang. Dalam semua ibadah termasuk masalah menjawab muadzin ini. Dan kalau dia ikhlas maka akan dibalas surga. Akan dibalas surga. Berarti ini luar biasa. Apa yang menjadi harapan dan target utama seorang muslim masuk ke dalam surga bisa diraih dengan menjawab muadzin. Di sini kita lihat lanjutannya, kata penulis setelah memaparkan hadis yang panjang ini, kebanyakan ulama berpendapat dalam hal iqamah
setelah azan ada iqamah. Disunnahkan juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang iqamah. Sebagaimana halnya seseorang mengikuti ucapan itu ketika azan. Nah ini juga perlu digarisbawahi ya. Ini termasuk sunnah yang banyak diluputkan oleh kaum muslimin. Mereka azan dijawab, tapi iqamah tidak dijawab. Padahal sebenarnya sebagian besar ulama menganjurkan agar iqamah pun diikutin. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan, dalam hal iqamah disunnahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang beriqamah. Yang pegang bukunya ada di halaman 55, dinukil dari kitab Al-Mughni di jilid 2 halaman 87. Inilah yang difatwakan juga oleh Dewan Majlis Fatwa yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah atau Syekh bin Baz di dalam fatwa Majlis Dewan Fatwa Ulama Saudi atau seperti kita kalau MUI di Indonesia ya. Itu juga difatwakan sama menjawab iqamah bagian daripada sunnah sebagaimana menjawab azan. Para ulama juga mengisyaratkan dhaifnya hadis yang di dalamnya disebutkan ucapan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkan solat dan mengekalkannya. Yaitu setelah orang yang iqamah mengumandangkan kalimat qad qamatis shalah, sungguh solat akan ditegakkan. Jadi ada sebagian orang menerapkan pada saat iqamah dia ikutin. Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah, diikuti sama semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini sama, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian qad qamatis shalah, salat sudah dikumandangkan dan akan ditegakkan, maka mereka berpegang pada hadis yang lemah, yaitu aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah menegakkan salat dan juga mengekalkannya gitu ya. Salat ini akan selalu didirikan. Nah, hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis tentunya, dan yang benar adalah seseorang mengucapkan yang sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, gitu ya. Kalau tidak karena khawatir terlalu panjang, kata penulis, tentu sudah saya kutipkan seluruh fatwa mereka dalam hal ini. Oleh karena itu, lihatlah fatwa-fatwa tersebut secara lengkap di sumber aslinya, juga kitab Fatwa Imam Ibnu Baz dan Ad-Durus Tsaniyah. Ya. Ini kata beliau, bisa dilihat di jilid 10 halaman 365. Intinya sebenarnya, ya kita dianjurkan mengucapkan seperti orang muadzin pada saat iqamah, termasuk qad qamatis shalah. Kita juga mengatakan qad qamatis shalah tanpa mendatangkan lafaz aqamahallahu wa adamaha, karena ini hadis dilemahkan oleh para ulama. Inilah bahasan di poin A-nya. Di poin B-nya, saudaraku seiman, membaca salawat dan meminta wasilah untuk Nabi SAW. Maksudnya setelah azan. Dan ini sudah sangat rapi ya. Disebutkan tentang bagaimana kita mengikuti muadzin. Setelah sampai azan selesai lengkap, jangan ada aktivitas dulu sampai selesai Anda menjawab supaya dapat jaminan surga tadi. Lalu kemudian Anda membaca atau membaca salawat dan juga meminta wasilah untuk Nabi SAW. Hadisnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat, maka kami mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashra. Thumma sallallahu liyal wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana, faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga An-Nasai. Anda bisa lihat yang pegang bukunya, ada footnote nomor 55 di bawah, di halaman 56. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika kalian mendengar seruan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya. Kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa saja yang bersalawat untukku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan kepadanya karena salawat itu. Kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku wasilah, karena wasilah adalah tempat tinggal di surga yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk salah seorang dari hamba-hambanya. Dan aku berharap, hamba tersebut adalah aku. Siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ya, itu jelas tadi
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud dan seterusnya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang menjadi muadzin dan menyerukan azan. Kembali kepada itu ya. Ini faedah pertama, karena tidak mungkin kita bisa menjawab azan tanpa ada muadzin, kan gitu. Tidak boleh misalnya kita seakan-akan duduk, sudah masuk waktu sholat, anggaplah saya sedang jawab muadzin. Nggak bisa, kecuali Anda dengar muadzin itu. Makanya tadi kita sudah tidak beratkan, usahakan kalau Anda dengar suara mikrofon masjid, musola, atau di radio, di mobil Anda, di kendaraan, atau di rumah, misalnya jauh dari masjid, Anda bisa melihat cuplikan di online misalnya yang sedang azan di masjid mana, maka semua itu termasuk hal yang baik ya untuk kita jawab tentunya ya. Baik, di sini adanya keutamaan orang menjadi muadzin, keutamaan menjadi muadzin. Kemudian yang kedua, karena dengan dia mengucapkan maka orang-orang bisa mengikuti azannya gitu ya, dan mendapatkan keutamaan. Oleh karena itu saya juga titik beratkan teman-teman sekalian di sini sedikit tambahan faedah. Kalau Anda bisa terlibat lebih jauh dalam kehidupan muadzin, seperti misalnya Anda penuhi sembakonya, atau Anda menyiapkan fasilitas tempat tinggalnya, atau Anda mengobati kalau sakit, atau Anda memberikan pakaian, banyak hal yang bisa kita masuk dalam kehidupannya. Atau Anda misalnya memberikan beasiswa ke anak-anaknya, ini sangat besar faedahnya, karena Anda sedang menghidupkan muadzin-muadzin tersebut. Dan ini penting sekali, ya, ini sangat penting. Makin luas lingkup Anda masuk ke ranah ini, maka makin besar pahala Anda. Misal di kota Anda aja, ada berapa masjid dan musola yang Anda bisa jangkau. Anda cuma mampu membiayai satu orang muadzin. Kalau Anda bisa membiayai 10 muadzin, kenapa enggak 10 muadzin? Apa aja Anda terlibat? Anda terlibat misalnya di listrik rumahnya, Anda terlibat di berasnya, Anda terlibat di pembayaran air, walaupun ada air PDAM misalnya, atau apalah ya. Anda terlibat dalam hidupnya. Anda terlibat dalam hidup mereka, sehingga ada andil Anda pada muadzin tersebut. Anda siapkan motor transportasinya misalnya. Intinya Anda fokus kepada para muadzin tersebut. Nah, kalau Anda fokus kepada para muadzin ini, Anda punya andil, maka Anda akan dapat pahala. Anda bisa bayangkan kalau Anda memegang 10 orang muadzin di 10 masjid yang berbeda. Di satu kota aja. Maka sejauh apapun jangkauan suara mereka, dan banyak orang yang menjawab serta lafaz itu, dan juga sholat, maka Anda juga ikut panen bersamanya. Anda mau lingkup lebih luas lagi, perbanyak jumlahnya. Anda mampu 20, 30, 100 ribu muadzin. Kalau perlu di kota itu Anda sendiri yang membiayai semua muadzin, itu sangat luar biasa. Anda mau lebih luas lagi, Anda punya jaringan di negara-negara Islam, ya, Anda kembangkan di salah satu program sosial di yayasan Anda atau program Anda pribadi, membiayai muadzin-muadzin seluruh dunia. Mungkin Anda pilih di setiap negara satu muadzin, contoh, atau 2, atau 3, atau 5 muadzin Anda biayai. Maka Anda akan panen pahala semua orang yang sholat di tempat-tempat tersebut. Ini satu hal yang luar biasa, ya, yang perlu kita jadikan sebagai satu bahan renungan, ya, betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, ini faedah pertama, pentingnya menjadi muadzin dan bagaimana kita terlibat dalam kehidupan muadzin-muadzin tersebut, ya. Dan umumnya subhanallah muadzin ini bukan orang mampu, ya, umumnya, ya, sehingga sebenarnya sangat terbuka peluang bagi umat Islam untuk meraih pahala dari mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya menjawab muadzin. Kalau tadi menjadi muadzin, sekarang menjawab muadzin. Nah, sudah tahu ya, ucapkanlah seperti yang diucapkan. Maka penting sekali untuk menjawab muadzin. Dan ini menjadi inti bahasan kita. Bagaimana kita menjawab muadzin tersebut, dan sudah kami titik beratkan tadi, di 10 menit itu atau 7 menit atau berapa menit lah azan dikumandangkan, Anda fokus dengan seksama, betul-betul serius mengejar keutamaan. Kalau Anda ucapkan seperti muadzin tanpa terputus dari awal sampai akhir, ada jaminan surga. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, setelah azan, maka Anda langsung sambung dengan salawat. Dan salawat ini yang paling afdal adalah salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat. Jadi setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung Anda baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anda baca salawat ini. Karena membaca salawat satu kali, kata Nabi SAW, akan memberikan atau akan mendatangkan 10 kebaikan, ya,
yang Allah berikan karena salawat tersebut. Ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat padanya. Di antara maknanya luas sekali. Allah akan catatkan pahala, Allah akan penuhi hajatnya, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Semua masuk dalam makna Allah bersalawat kepada orang yang salawat kepada Nabi satu kali, diberikan salawat oleh Allah atau dari Allah 10 kali. Kemudian selanjutnya yang keempat teman-teman sekalian, pentingnya faedah dari hadis ini, pentingnya seseorang setelah baca salawat, ya, itu juga meminta wasilah untuk Nabi SAW, meminta wasilah untuk Nabi SAW, tapi ini tentu digabung dengan doa sesudah azan. Ya. Nanti akan kita bacakan hadis dalam bab ini setelah mengambil faedah hadis ini. Intinya Anda meminta wasilah. Nah, wasilah itu adalah sebuah istana, cuma satu buah istana yang paling leks, ya, premium sekali. Ya. Ini yang paling istimewa. Tidak ada yang memiliki di surga seperti itu. Dan itu hanya dimiliki untuk satu orang hamba Allah saja pilihan. Maka Nabi SAW meminta kita semuanya umatnya agar meminta al-wasilah itu. Dan wasilah ini berarti maknanya sebagaimana dalam hadis ini adalah tempat di surga yang hanya diberikan oleh Allah SWT hanya untuk satu orang saja. Dan Nabi SAW berharap beliau penghuninya. Dan tentu beliau akan mendapatkan al-wasilah ini. Berapa juta, berapa miliar jumlah umat Islam yang mengamalkan ini. Dan akhirnya Nabi SAW mendapatkan keutamaan ini tentunya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa diambil, bahwasanya di surga itu ada tingkatan-tingkatan, ya, ada tingkatan-tingkatan, level-level, ya, dan ada level yang bisa kita selain nabi-nabi bersaing untuk meraihnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada level-level surga itulah orang harus bersaing satu sama yang lain. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam berbuat kebaikan, karena memang itu akan memberikan derajat yang berbeda di surga. Ya, makin giat Anda beribadah, makin semangat Anda melakukannya, makin besar keinginan Anda mengejar keutamanya, maka makin terbuka sekali peluang Anda mendapat derajat yang tinggi di surga. Dan saya yakin kalau kita sepakati teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari buku dan membedah buku ini sunnah-sunnah yang terlupakan, tujuannya untuk itu salah satunya. Bagaimana sunnah-sunnah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, nggak usahlah diamalkan karena tidak berdosa kok kalau tidak dikerjakan, kayak menjawab azan, kayak memakai siwak sebelumnya misalnya, kayak memaksimalkan sampai 3 kali kumur-kumur pada saat wudu dan istinsyak, masukkan air di hidung misalnya. Di bab-bab yang sebelumnya sudah kita bahas, semua itu teman-teman banyak orang yang meninggalkan dan akhirnya yang mengerjakannya lebih tinggi derajat di surga. Oleh karena itu jangan disia-siakan, gitu ya. Ini poin sangat penting untuk kita garis bawahi. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang keenam yang bisa diambil, ya, siapa yang meminta wasilah untuk Nabi SAW maka akan mendapatkan syafaat beliau. Berarti menandakan untuk kita sudah tidak ada peluang untuk masuk ke al-wasilah, karena itu hanya untuk satu orang saja. Ya, dan Nabi SAW sudah mengatakan saya berharap saya pemiliknya, dan memang beliau pemiliknya dengan izin Allah SWT, karena tidak mungkin dijadikan ini bagian daripada doa yang dibaca dan syariat dalam masuk dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca setiap kali habis azan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, kita minta wasilah, kecuali memang karena itu sudah menjadi tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, siapa yang mencoba membaca ini dan selalu makin sering dia baca, maka makin dekat dengan pertolongan Nabi SAW agar dia masuk ke dalam surga. Dan tidak ada orang yang tidak berharap pertolongan Nabi di hari kiamat sehingga amal baiknya lebih berat daripada dosanya dan akhirnya masuk ke dalam surga. Hadis nomor 2 di dalam poin B ini tentang masalah minta wasilah untuk Nabi SAW, dinukil lafaz azan, lafaz doa azannya, walaupun nanti di poin C lebih secara khusus lagi, ya, ada tambahan gitu ya, doa yang dibaca pada saat azan. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kami juga mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga mereka berdua diridhoi oleh Allah, karena Jabir dan ayahnya Abdullah dua-duanya sahabat yang mulia. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة." Siapa saja yang ketika atau dalam kurung setelah mendengar azan dia membaca
Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikan dan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, tadi istana tertinggi di surga, wal fadilah, ya, dan kedudukan yang tinggi atau keutamaan, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Maka dia, kata Nabi SAW, kalau baca ini setelah azan, berhak untuk mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita menyempurnakan bahasan kita tentang masalah azan, yaitu setelah kita jawab muadzin, kita kemudian seperti apa yang diucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Dan iqamah juga kita jawab yang sama, termasuk qad qamatis shalah, kita membaca, kita mengucapkan juga qad qamatis shalah, dan bukan menerapkan hadis yang lemah tadi, aqamaha Allah wa adamaha, semoga Allah menegakkan salat dan mengekalkannya, karena hadisnya lemah. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi SAW, sudah kami tadi sampaikan dan berbagi, salawat Ibrahim. Lalu setelah itu kita baca ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka ya, alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya perintah agar setelah azan membaca salawat kepada Nabi SAW dan membaca doa. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah adanya janji lagi dari Nabi SAW, ya, kalau orang selain tadi baca salawat dapat syafaat di hadis yang sebelumnya, membaca juga doa azan ini, kalau dia ikhlas karena Allah, minta wasilah untuk Nabi SAW, maka juga akan mendapatkan syafaat beliau. Berarti janji ya, bukan janji dari Nabi SAW untuk mendapatkan pertolongan ini sangat terbuka. Sekarang kita masuk di poin C-nya, dan ini penutupan dalam bahasan di bab nomor 4, yaitu tentang masalah doa azan. Hadis pertama, atau hadisnya di sini sebuah hadis ya, sebenarnya sebuah hadis yang disebutkan atau dinukil oleh penulis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Siapa saja yang saat mendengar muadzin mengumandangkan azan lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, dia Maha Esa dan tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, maka dosanya akan diampuni. Ada footnote di bawah nomor 57, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Khuzaimah. Dari hadits ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya tambahan ucapan pada saat kita sedang mendengarkan azan, ya. Walaupun sebenarnya dua kalimat syahadatnya sudah masuk di jawaban kita terhadap azan ya. Karena tadi di bab pertama tentang lafaz-lafaz jawaban muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ya. Kemudian dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di sini ada tambahannya, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi
Syahadatnya mirip-mirip, tetapi beda lafaz sedikit ya. Dan ditambah dengan raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Nah ini lafaz yang dianjurkan untuk dibaca. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang pentingnya mengulangi 2 kalimat syahadat pada saat mendengarkan muadzin sedang syahadat. Dan sebagian ulama lebih cenderung mengatakan lafaz hadis ini dibaca pada saat kita mendengarkan syahadat dikumandangkan oleh muadzin. Ya. Yaitu kalau imam atau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, atau pada saat dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ kita dalam lafaz hadis yang lain ada tambahan wa ana asyhadu, dan saya juga bersaksi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi pelajaran di sini kita membaca 2 kalimat syahadat dan diikuti dengan tambahan ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang memperbaharui keislamannya dengan mengulang-ulangi syahadat. Makanya syahadat ini diucapkan tadi pada saat muadzin mengumandangkan azan. 1 hari 5 kali azan, berarti 5 kali kita syahadat, gitu ya. Ditambah lagi dengan hadis ini hadis menjelaskan selain jawaban syahadat muadzin tadi. Ya, jadi kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di saat itu, setelah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah misalnya, kita tambah dengan hadis ini. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berarti 2 kali kita mengulanginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cuma ditambah raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasul bil islami dina. Maka di sini syahadatnya sampai 2 kali, ya. Lebih dari 2 kali. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti 2 kali kalau kita jawab azan. Ditambah dengan lafaz hadis yang baru kita baca ini, kalau kita ulangi lagi syahadatnya, tapi ditambah setelah asyhadu la ilaha illallah, kita tambah wahdahu la syarikalah. Karena waktu jawab muadzin tidak ada wahdahu la syarikalah, ya. Di sini ditambah, lalu kita mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita kayak ulangi lagi sebenarnya syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tambah raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasul bil islami dina. Maka ini adalah pengulangan syahadat. Pentingnya seorang muslim mengulang-ulangi syahadatnya. Kita juga tahu dalam tahiyat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu baca salawat kepada Nabi SAW. Contohnya, gitu ya. Jadi memang ada pengulangan syahadat ini. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, besarnya keutamaan membaca doa ini dan jangan sampai luput dari kita. Ya, selain menjawab 2 kalimat syahadatnya muadzin, kita juga membaca ini, terutama pada saat muadzin sedang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Anda tidak keburu, bisa tentunya di saat azan dikumandangkan. Jangan lupa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasul wa bil islami dina. Karena keutamanya sangat besar. Diampuni dosa-dosanya. Dan faedah orang diampuni dosa adalah dia akan selamat dari hukuman yang disebabkan karena dosa itu. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ada lafaz yang berbunyi tentang masalah ada dosa kata Nabi SAW, atau ada hamba yang terhalang dari rezeki justru karena dosa yang dia lakukan. Nah, kalau dosa itu diampuni, maka secara otomatis berarti rezekinya akan disempurnakan. Di sini kata penulis, setelah mengajarkan kepada kita doa ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, adapun mengenai kapan waktu doa atau zikir ini diucapkan, apakah pada saat, yakni pada saat bersamaan dengan muadzin mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau ketika muadzin mengakhiri azannya dengan ucapan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian orang yang mendengar azan itu mengucapkan wa ana asyhadu, aku pun bersaksi. Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini.
Yang pertama, kata beliau, doa atau zikir tersebut diucapkan ketika muadzin sedang mengumandangkan azan, yakni di tengah-tengahnya bersamaan. Ya. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, atau syarah ini penjelasannya, bagi teman-teman pegang buku, dikasih tanda syarah itu maksudnya penjelasan. Muslim maksudnya syarah kitab Sahih Muslim. Ya. Meski tidak disebutkan secara jelas, kata beliau, As-Siddi menyebutkan dalam catatan kaki Sunan An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i juga kitab hadis yang masyhur, bukunya Imam An-Nasa'i rahimahumullah semuanya. Sabda Rasulullah SAW, hina yasma'ul muadzin, ketika mendengarkan muadzin, yakni saat muadzin mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan atau yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ucapan orang yang mendengarkan azan wa ana asyhadu, dan saya pun bersaksi, adalah atf atau jawaban terhadap ucapan muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi maksud dari ucapan orang yang mendengarkan azan wa ana asyhadu, dan aku pun bersaksi, adalah aku juga bersaksi sebagaimana kamu bersaksi. Dijelaskan tentunya atau dinukil, ada footnote di jilid 2 halaman 323 dari buku-buku para ulama, ya, terbitan Dar al-Hadith, berhubungan dengan masalah perkataan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya. Ini pendapat pertama. Jadi dibaca pada saat azan sedang dikumandangkan, dan itu perkataan Imam Nawawi secara zahir nampak seperti itu. As-Sindi lebih menitik beratkan lagi, dibaca pada saat syahadat sedang dikumandangkan oleh muadzin, terutama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Pendapat kedua, doa atau zikir tersebut diucapkan di akhir azan. Setelah selesai azan, dia mengucapkan ini, kemudian baru dia baca, ya, doa-doa selepas azan. Al-Allam Al-Mubarakfuri, Al-Allam maksudnya seorang alim. Al-Mubarakfuri ini istilah nama bagi seorang alim ulama, rahimahullah, menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Tirmidzi. Ini adalah nama kitabnya, Tuhfatul Ahwadhi, dan ini adalah penjelasan dari hadis-hadis Sunan At-Tirmidzi. Sabda Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa saja yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan berdoa, yakni mendengar azannya, suaranya, ataupun ucapannya. Inilah makna yang paling jelas. Namun dimungkinkan bahwa maksudnya adalah ketika mendengar kumandang azan pada kalimat pertama, yakni saat azan baru dimulai, atau terakhir saat azan sudah selesai, yaitu ucapan muadzin la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Yang terakhir inilah yang lebih tepat, yakni setelah muadzin mengucapkan kalimat tersebut. Mungkin juga makna yasma' atau mendengar adalah menjawab, sehingga makna yang dimaksud tersebut adalah menjadi lebih jelas. Adapun pahala yang disebutkan dalam hadis ini bertingkat, sesuai dengan sempurnanya jawaban dan tambahan orang yang mengucapkan doa dan zikir tersebut. Di samping itu, doa atau ucapan doa atau zikir orang yang mendengar azan di tengah-tengah azan terkadang membuatnya terlewat untuk menjawab kalimat azan berikutnya yang dikumandangkan muadzin. Demikian yang dijelaskan di kitab Al-Mirqat, ya, di jilid 1 halaman 548. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada perbedaan pendapat ulama tentang sebuah hukum dari sebuah dalil, hadis atau ayat Al-Quran, ini memudahkan kita sebagai umat untuk memilihnya. Kalau seandainya semua pendapat mengerucut kepada pendapat As-Sindi tadi, ya, atau Imam Nawawi, hanya pada saat mendengarkan azan kita bisa mendapatkan keutamaan tadi, diampuni dosanya. Kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasul wa bil islami dina, maka orang yang luput dari dia syahadat muadzin, maka sudah tidak bisa membaca ini, tidak bisa mendapatkan keutamaannya, ya. Atau sudah lewat azan, sudah selesai muadzin la ilaha illallah, kita baru melihat atau sadar ini habis azan. Jadi kita sudah luput, sudah tidak bisa lagi mendapatkan keutamaan tersebut. Itu dalam pendapat An-Nawawi dan juga As-Sindi. Namun Al-Mubarakfuri lebih luas lagi mengatakan tidak, ini setelah azan selesai. Maknanya setelah muadzan selesai, kalau Anda tidak sempat membaca tadi pada saat
muadzin sedang mengumandangkan azan, Anda masih bisa membaca setelah azan. Ya. Kalau kita lebarkan ini, misal contoh, Anda tidak sempat membaca Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, misal, Anda terlalaikan, sempat jawab telepon, Anda terlupakan, terus tiba-tiba Anda sudah di la ilaha illallah, sudah azan terakhir, atau pas sudah selesai, muadzin ucapkan azan. Anda tidak mau kehilangan keutamaan, Anda mengatakan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, dengan niat untuk mengikuti jawab muadzin tadi, asal tidak terlalu jauh waktunya, gitu ya. Dan Anda juga masih bisa membaca tadi yang terakhir kita baca, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dina, walaupun azan sudah selesai. Dan ini satu keutamaan yang sangat luar biasa, karena kita termudahkan teman-teman sekalian untuk memilih mana yang dari dua pendapat ini. Dan insya Allah selama ada pendapat ini, semoga Allah berikan semua kepada kaum muslimin. Intinya, jangan luput daripada sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Dan Anda bayangkan, kalau diakumulasi sekian tahun Anda luput dari membaca zikir ini, maka berapa banyak keutamaan yang luput dari Anda, yang diraih oleh orang yang sempat mengamalkannya. Dan berapa jauh derajat beda di surga nanti, hanya karena mengamalkan sunnah-sunnah seperti ini. Allahu a'lam. Sampai sini bahasanya teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang insya Allah di bab nomor 5, yaitu sunnah seputar sholat. Ya. Kalau sekarang kita masih bahas masalah azan, ya. Nanti itu akan kita bahas juga tentang masalah sholat dengan izin Allah SWT. Dan itu sedikit agak panjang bahasan tentang masalah sunnah-sunnah sholat. Nanti mungkin itu butuh beberapa kali pertemuan, ya, karena dimulai dari halaman 60 itu sampai di halaman 131. Dari halaman 60 sampai 131. Itu nanti akan kita buat jadi beberapa kali pertemuan untuk membahas sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan seputar sholat. Allahu a'lam. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.